Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas perkembangan terbaru kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang diperiksa oleh tim 9. Bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual, sudah ada Lakso Adidito selaku Ketua IF 57 Plus Institute, kemudian juga ada Fahrur Dalimunte selaku pakar tindak pidana pencucian uang, dan juga Nur Rohman selaku Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore, Mbak Nisa. Baik, ada Nisa di studio. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Utama. Kalau begitu saya ingin ke Pak Nur Rohman terlebih dahulu. Pak Nur Rohman, kita baru saja melihat begitu ya pada tayangan sebelumnya, ternyata Febri Adriansyah ini memenuhi panggilan meskipun sebelumnya sempat muncul begitu ya kekhawatiran juga bahwa Febri akan kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Namun siang ini nampaknya berbeda, yang bersangkutan justru hadir untuk diperiksa. Nah, kalau dari informasi yang kemudian Anda dapatkan dan juga sudah Anda awasi begitu ya, sebetulnya apa yang tengah dikaji ataupun juga diperiksa begitu ya oleh para penyidik, mengingat ini merupakan pemeriksaan pertama bagi Febri dalam sprindik yang baru terkait dengan TPPU. Oke, terima kasih. Pada hari ini tim khusus dari Komisi Kejaksaan yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan yaitu Pak Prof. Budiono telah melakukan kunjungan langsung untuk melakukan pemantauan terhadap pemeriksaan mantan Jampitsus Saudara FA sebagai saksi dalam perkara yang tengah ditangani oleh jaksa penyidik. Kami diterima oleh Jaksa Agung untuk berkoordinasi, kemudian juga langsung ditemui oleh koordinator tim, yaitu yang telah ditunjuk adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yaitu Pak Prof. Rudi Margono dengan tim 9 serta didukung oleh satuan tugas yang ada di Satker di lingkungan Kejaksaan Agung. Dan pada hari ini FA memenuhi panggilan jaksa penyidik untuk diperiksa sebagai saksi sekitar pukul 12.30 yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan jaksa penyidik. Lantas terkait dengan sprindik yang baru ini yang kemudian sangat digali begitu yang diperhatikan oleh para penyidik, ini lebih ke arah seperti apa? Apakah kemudian juga sudah ada temuan-temuan barukah yang didapatkan oleh penyidik dari hasil pemeriksaan kali ini? Seperti yang kita ketahui bahwa jaksa penyidik ini kan baru dibentuk sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu ya, sehingga mereka mulai merekonstruksi kasus posisinya seperti apa, kemudian memulai juga pengembangan keterangan pada yang bersangkutan, di mana seperti kita ketahui ada 4 sprindik yang telah diterbitkan, mulai dari sprindik 43, 44, 45, dan 03 yang kaitannya dengan TPPU-nya. Baik, kalau begitu saya ingin coba melengkapi begitu ya kepada Pak Fahrur. Pak Fahrur, ini terkait dengan mengingat sprindik TPPU juga sudah diterbitkan. Sebetulnya kalau kita memberikan gambaran kepada masyarakat, apa yang kemudian paling memungkinkan begitu ya untuk didalami oleh penyidik melalui pemeriksaan hari ini begitu. Karena sebelumnya kalau kita berkutat bahwa siapa yang melakukan, siapa yang kemudian pemilik dari barang bukti terkait dengan emas batangan 74 kg dan juga uang tunai begitu ya senilai ratusan miliar rupiah, tampaknya kali ini akan mengarah kepada hasil kejahatannya mengalir kepada siapa. Apakah hal tersebut juga yang memungkinkan sangat didalami pada pemeriksaan Febri Adriansyah kali ini? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya melihat bahwa mungkin ya pemeriksaan hari ini adalah untuk memperbaiki pemberkasan yang dilakukan sebelumnya. Jadi memang pengalihan penanganan ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya, anomali, sehingga saya melihat bahwa dengan adanya sprindik baru, sebenarnya ini adalah kasus baru, ya. Dan memang saya memuji sikap dari Kejaksaan Agung karena hal ini mereka lakukan agar lebih tertib administrasi. Karena jangan sampai pengalihan ini justru jadi kontraproduktif untuk nanti penanganan selanjutnya. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada pra-peradilan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Jangan sampai ketika pra-peradilan itu kemudian nanti dimenangkan, kasusnya kemudian jadi berhenti. Maka saya memuji kebijakan dari Jampitsus ya, dengan membuat dan Kejaksaan Agung dengan tim 9 sehingga ada sprindik baru. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Anissa tadi, saya melihat bahwa
sebenarnya ini perkara tidak susah ya. Di hukum tindak pidana pencucian uang ada TPPU aktif maupun TPPU pasif. Saya melihat bahwa pasal yang digunakan ini juga keduanya gitu ya. Nah, apapun kemudian yang disampaikan oleh terduga pelaku ya, misalnya disampaikan bahwa ini punya orang lain, ini ada yang punya, ada usahanya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang harus ditelusuri oleh tim 9, karena di tindak pidana pencucian uang ada juga yang disebut sebagai tindak pidana pasif, artinya orang yang menerima penitipan, orang yang menyediakan tempat, gitu ya. Nah, kalau memang dari tim 9 kemudian nanti dari pemeriksaan menemukan bahwa uang-uang maupun emas ini diduga dari hasil tindak pidana, maka apapun alasannya ketika ada orang yang menerima penitipan, orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian Mbak Anissa. Oke, baik. Ini Pak Dari. Kalau begitu saya lanjutkan begitu untuk menyambut jawaban tadi dari Pak Fahrur. Mas Lakso, bagaimana dengan tanggapan Anda? Kalau Pak Fahrur juga tentunya ini mengapresiasi begitu ya, karena tampaknya dari sprindik baru ini menjadi juga kasus baru yang kemudian jadi lebih tertib begitu dari Kejaksaan Agung ini. Nah, kalau Anda memandangnya seperti apa? Dari selain 3 utama begitu ya? Ini ada. Oke, siap. Jadi saya melihat bahwa ada 3 hal penting dalam melihat perkembangan kasus Febri saat ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Kejaksaan Agung menambah 1 sprindik lagi, yaitu sprindik tindak pidana pencucian uang. Ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan Agung secara confidence sudah melihat adanya bukti permulaan terkait dengan ada dugaan pencucian uang dilakukan oleh Febri. Dalam pengalaman saya sebagai penyidik KPK dulu, ada 2 hal penting kalau kita bicara TPPU. Yang itu yang pertama adalah self money laundering, itu dulu di pasal 3 Undang-Undang TPPU, dan yang kedua adalah third party money laundering. Nah, Kejaksaan Agung harus dapat membuktikan bahwa ini yang 8 Febri adalah self money laundering atau pasal 3. Kenapa? Karena di sini kita melihat ada upaya-upaya layering yang dilakukan oleh mantan Jampitsus tersebut. Yang kedua, saya melihat ada hal penting juga yang perlu kita perhatikan dalam perkembangan kasus ini, yaitu pertarungan yang paling berat adalah bagaimana memastikan bahwa kasus ini betul-betul dituntaskan. Jadi sebetulnya kita sedang bicara pertarungan dengan waktu. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa saya sama sekali tidak meragukan kredibilitas dan rekam jejak 9 tim. 9 anggota tim yang secara khusus ditugaskan untuk menyidik kasus ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah independensi. Nah, untuk itu, poin ketiga yang saya sampaikan, salah satu untuk bisa memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara tepat waktu adalah segera melakukan penahanan terhadap Pak Febri. Karena dengan adanya penahanan, maka di sana akan ada jangka waktu maksimal yang diberikan waktunya kepada penyidik untuk melakukan proses penyidikan sampai pelimpahan perkara. Karena tentunya penahanan pada tahapan penyidikan itu memiliki limitasi waktu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu solusi yang paling baik untuk bisa memaksa proses ini dilakukan secara cepat. Terlebih kita mengetahui bahwa Pak Febri memiliki jaringan yang sangat kuat. Untuk itu saya menakutkan apabila tidak segera dilakukan proses penahanan, maka dapat mempengaruhi atau mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan. Baik, nah tapi Mas Lakso, kalau tadi saya ingin mendalami begitu ya terkait dengan pernyataan Anda, tantangan yang paling berat dari kasus ini tentunya harus bisa menuntaskan. Sebetulnya spesifikasi dari menuntaskan ini seperti apa? Apakah kemudian untuk bisa kemudian mengusut dari pihak-pihak yang kemungkinan saja berpotensi begitu ada pihak lain yang terlibat, bisa saja yang jauh lebih tinggi jabatannya dari Febri? Saya melihat bahwa tantangan yang paling berat, Mbak Nisa, itu bukanlah soal 1, 2, 3, atau 4. Tapi adalah bagaimana Febri bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili dan sampai akhirnya diputus bersalah. Jadi sebetulnya komitmen Kejaksaan Agung itu akan bisa terwujud secara serius kalau Kejaksaan Agung berani untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan dengan bukti yang kuat. Jadi saya melihat sebetulnya penuntasan itu adalah pelimpahan sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Febri Ardiansyah memang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Saya sebetulnya tidak terlalu fokus ya harus sprindik 1, 2, 3, atau 4.
Tapi yang pasti pelimpahan ini menjadi penting untuk bisa memastikan bahwa memang kasus ini ditangani sampai selesai, tidak seperti kasus Pak Firly Bahuri yang menjadi tersangka seumur hidup. Oke, baik. Menarik. Saya juga ingin menanggapi tadi yang sudah Anda sampaikan, Mas Lakso, terkait dengan penahanan. Saya ingin ke Mas Nur Rohman. Mas Nur Rohman, kita ketahui bahwa tampaknya Febri dalam kasus ini tentu menjadi peran utamanya, begitu ya. Namun Febri memiliki perbedaankah? Seperti ada tindakan khusus yang diberikan terhadap Febri karena tersangka lainnya, Don Rito, ini sudah dilakukan penahanan. Lantas mengapa sampai dengan saat ini masih belum juga dilakukan penahanan terhadap Febri? Mas Nur Rohman, seperti apa penjelasan Anda? Pak Nur Rohman, bisakah mendengar suara dari studio? Pak Nur Rohman, baik, tampaknya pemirsa kami kehilangan komunikasi dengan Pak Nur Rohman. Kalau begitu pertanyaan ini akan saya lempar kepada Pak Fahrur. Pak Fahrur, kalau tanggapan Anda seperti apa? Apa yang sebetulnya terjadi di balik ini, Pak Fahrur, terkait dengan tindakan penahanan yang masih belum dilakukan terhadap Febri Adriansyah? Ya, memang kalau kita baca ya dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, disampaikan bahwa memang dengan berlakunya KUHP baru, prosedur penahanan itu lebih lebih selektif dan lebih taat administratif. Hal yang sama juga terjadi di KPK. Ada orang yang sudah tersangka lama, kemudian ketika akan dilimpahkan baru kemudian ditahan. Tapi menarik dari apa yang Mbak Anissa tadi sampaikan, kalau itu alasannya kenapa kemudian Don Rito ditahan, gitu kan? Dan kenapa kemudian di banyak kasus di Kejaksaan Agung yang ditangani oleh Pitsus, baru pemeriksaan pertama langsung ditahan gitu. Nah memang ini jadi pertanyaan dan banyak pihak yang menganggap bahwa ada diskriminasi. Ada pelanggaran terhadap prinsip equality before the law, kesamaan di mata hukum. Jadi saya menganggap bahwa dengan misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan, berbeda dari tersangka yang lain atau berbeda dengan penanganan kasus lain yang ada di Pitsus, saya melihat bahwa ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip equality before the law itu. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman tampaknya sudah kembali bergabung bersama dengan kami. Silakan Pak Nur Rohman bisa diberikan tanggapannya. Terkait penahanan ya, Mbak? Betul. Ya, tadi juga kami menanyakan dengan koordinator dan Prof. Rudi Margono kaitannya desakan dari publik tentang penahanan yang bersangkutan atau FA. Dan memperoleh jawaban bahwa pada hari ini adalah pemeriksaan sebagai saksi dan yang bersangkutan di proses penyidikan sebelumnya yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polri, yang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Namun demikian, dari jaksa penyidik akan melihat perkembangannya sejauh mana alat bukti yang akan terpenuhi, kan seperti itu. Karena apa? Proses penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dan bukan merupakan suatu keharusan. Dan harus diingat juga bahwa kaitannya dengan penahanan nanti juga ada batas waktunya. Jangan nyampe melakukan penahanan tetapi alat bukti yang sedang dikumpulkan tidak terpenuhi yang akhirnya jadi bebas demi hukum gitu kan. Jadi masih dalam perkara ini masih konsentrasi adalah pengumpulan alat bukti yang ada seperti yang kita ketahui juga dari sprindik yang ada, yang awalnya tindak lanjut dari penyidik Polri telah dilakukan pengembangan pada minggu ini kaitannya dengan TPPU, sehingga penyidik setelah melakukan analisa mulai dari barang bukti yang diserahkan ataupun keterangan yang dimulai dari pemeriksaan oleh jaksa penyidik sendiri, sehingga kita lihat pemantauannya hari ini perkembangannya akan sejauh mana. Tetapi secara prinsip mereka juga memahami bahwa ada desakan publik untuk dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.
Iya, betul. Kalau begitu saya lanjutkan ke Mas Lakso karena Donaldito sudah ditahan sejak 10 Juli 2026 begitu ya di Rutan Polda Metro Jaya. Tapi kita ketahui juga Mas Lakso dalam suatu perkara tidak jarang bukannya seorang penyidik ini juga mengambil langkah yang kemudian berbeda begitu ya terhadap masing-masing tersangka. Nah, kalau dari pengalaman Anda Mas Lakso, faktor apa kemudian yang paling menentukan begitu ya sehingga memang tersangka ini bisa ditahan lebih dulu sementara yang lain ini belum tentu begitu ya bisa dilakukan penahanan. Apakah dibenarkan begitu seperti yang disampaikan oleh Mas Nur Rohman terkait dengan alat bukti yang tampaknya sampai dengan saat ini masih dilakukan pengkajian? Apakah tidak cukup dengan alat bukti yang ada saat ini? Sebetulnya kalau kita melihat memang ada penguasa syarat sah penahanan ya dalam KUHP yang baru. Tapi perlu diingat bahwa penambahan untuk syarat penahanan itu bersifat alternatif dan tidak kumulatif. Artinya syarat-syarat penahanan yang ada di dalam KUHP yang lama itu sebetulnya masih tetap berlaku dan diadopsi di dalam KUHP baru. Nah, dari 3 hal yang menjadi hal penting menjadi alasan penahanan, yang pertama adalah ketakutan untuk melarikan diri, yang kedua adalah ketakutan untuk mengulangi tindak pidana, dan yang ketiga adalah ketakutan untuk menghilangkan barang bukti. Maka saya rasa publik bisa memahami tanpa perlu untuk menjadi penyidik KPK, penyidik di Kejaksaan Agung, bahwa dari Donaldito dan Febri Ardiansah mana yang lebih berpeluang untuk melakukan 3 hal ini. Nah, itulah yang membuat saya berkeyakinan bahwa salah satu solusi yang paling baik saat ini untuk memastikan bahwa Kejaksaan Agung memiliki limitasi waktu untuk menyelesaikan kasus ini dengan adanya pembatasan masa tahanan, dan juga kasus ini dapat dituntas secara tuntas adalah segera melakukan penahanan terhadap Febri Ardiansah. Ini adalah kunci penting yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung apabila ingin meyakinkan kepada publik bahwa kasus ini betul-betul akan diselesaikan secara tuntas. Nah, Mas Lakso, tapi kapan kemudian penyidik begitu ya bisa memilih tidak menahan tersangka meski kemudian statusnya tersangka ini sudah ditetapkan begitu ya? Murnikah kalau yang dilakukan saat ini oleh Kejaksaan Agung ini memang murni asas dasar strategi atau memang ada unsur lain di balik itu? Saya ingin percaya bahwa ini bagian dari strategi. Tetapi melihat berapa besarnya untuk Febri, saya malah melihat Kejaksaan Agung masih mempertimbangkan mengenai posisi Febri Ardiansah. Untuk itu, kalau saya jelas pastinya bahwa dari jam 57 sangat mendukung untuk segera dilakukan proses penahanan. Karena syarat sah penahanan baik dari sisi subjektif maupun objektif dan penyidik itu sudah terpenuhi. Baik, kalau begitu Mas Lakso, saya juga nanti akan meminta tanggapannya kepada Pak Fahrur, tapi kita sebelum mendengarkan pernyataan dari Pak Fahrur, kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kami akan langsung saja melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi seperti sebelum jeda, saya ingin ke Pak Fahrur begitu ya, Pak Fahrur. Tapi kalau kita mendengar tadi jawaban dari Mas Lakso sebetulnya ingin optimis begitu ya, bahwa ini murni karena strategi terkait dengan penahanan yang masih belum dilakukan terhadap Febri Ardiansah. Kalau dari Anda seperti apa mengingat dan juga melihat begitu ya dari barang bukti, kemudian juga dari sosok yang berperkara saat ini, apakah Anda optimis juga bahwa perihal penahanan yang masih belum dilakukan ini merupakan murni strategi dari Kejaksaan Agung? Ya, saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Lakso ya. Karena kalau dari alasan legal ya, alasan berdasarkan KUHP, saya kira sudah tidak ada alasan yang menjadi dasar bagi siapapun yang jadi penyidik untuk tidak melakukan itu gitu. Dan juga tadi yang saya sampaikan bahwa dari sisi prinsip negara hukum, equality before the law. Jadi saya kira bahwa sekarang ini kalau memang bukan karena strategi, saya kira tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk tidak melakukan itu. Karena memang di KUHP baru juga, selain tadi yang disampaikan oleh Mas Lakso, alasan penahanan itu kan, ya, misal orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup kan. Dengan sudah adanya sprindik baru, dan dengan sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya kira 2 alat buktinya sudah terpenuhi gitu.
Oke, bagaimana pandangan dari Pak Nur Rohman? Pak Nur Rohman dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lakso, kemudian juga Pak Fahrul, begitu, kemudian juga dengan desakan dari publik, apa kemudian yang masih bisa dilakukan oleh Komjak terkait dengan hal ini, Pak Nur Rohman? Ya, kami juga telah menyampaikan kaitannya dengan penahanan diantaranya desakan publik tersebut dan mereka menjawab seperti itu. Kemudian ada beberapa hal poin penting yang kami sampaikan juga dalam pertemuan atau pemantauan pada hari ini, yaitu tentang independensi dari penyidik, kemudian adanya konflik kepentingan dan objektivitas. Itu merupakan beberapa poin yang muncul di publik tentang keraguan-keraguan publik terhadap tim jaksa penyidik ini. Namun demikian, setelah kami lakukan pemantauan, hal-hal tersebut semuanya akan bisa terbantahkan dengan jawaban proses penyidikan ini dilakukan secara proporsional dan profesional. Di antaranya mulai dari menjaga independensi penyidik, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada hari ini dilakukan bukan di gedung bundar ya, tetapi dilakukan di gedung utama. Artinya pemeriksaan ini ditempatkan di tempat yang khusus untuk menghindari konflik kepentingan maupun independensi dari penyidik yang sedang menangani perkara ini. Dan independensi penyidik ini juga seperti kita ketahui juga dilakukan oleh tim 9 yang notabene mereka adalah jaksa-jaksa yang cukup berpengalaman melintang di persidangan mulai dari saat-saat mereka bersidang, mulai dari di KPK maupun penanganan perkara besar lainnya yang selama ini pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Selain itu juga untuk menghindari kepentingan tentunya pengawasan penyidikan ini juga dilakukan langsung dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Budi Margono, meskipun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus telah dilantik yaitu Pak Runtadi. Namun demikian untuk menghindari konflik kepentingan tetap penanganan penyidikan ini dilakukan dipimpin oleh Pak Jambas Prof. Budi Margono. Ya, oke, menarik kemudian untuk dikaji terkait dengan independensi ini. Saya ingin ke Mas Lakso. Mas Lakso, disebutkan oleh Pak Nur Rohman begitu ya bahwa terkait dengan pemeriksaan juga ini tidak dilakukan di ruangan yang seperti biasa begitu ya, di gedung seperti biasa di gedung bundar. Kemudian juga ada kalau kita membahas terkait dengan tim 9 ini, menurut Anda 4 kasus yang saat ini memang ditangani begitu ya secara terus-menerus oleh tim 9 ini, bagaimana Anda memandang independensinya? Mengingat dari tim 9 juga merupakan mantan dari penyidik KPK juga. Bisakah hal tersebut juga menjadi sebuah keoptimisan untuk kepercayaan publik begitu bahwa kasus ini seperti yang Anda sampaikan bisa kemudian diberantas begitu ya dan juga bisa dikuak seterang benderang itu, Mas Lakso? Iya, saya melihat seperti ini Mbak Nisa, bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Nur Rohman itu adalah satu upaya dari Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang penuh terkait dengan independensi dalam penanganan kasus ini. Bahkan kalau kita lihat Mbak Nisa, bukan hanya 9 dari tim 9, Pak Rudi Margono itu yang ditugaskan untuk mengawasi kasus ini juga adalah alumni Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu bekerja juga bersama saya, bersama Bu Iren, bersama Pak Muhid, dan lain-lain. Tapi yang menjadi poin saya yang paling penting adalah sebetulnya dikondisikan seperti apa. Kita tahu bahwa penyidiknya sudah kredibel. Tak ada yang berani untuk melakukan kredibilitas dari Pak Mujib. Tak ada juga yang melakukan kemampuan dari Pak Rudi Margono. Tapi sebetulnya publik menantikan langkah-langkah yang menunjukkan independensi dari Kejaksaan Agung. Dengan apa? 2 hal saja. Dalam waktu singkat atau quick wins adalah melakukan khusus penahanan. Karena penahanan ini adalah menunjukkan bahwa tidak adanya perlakuan khusus. Dari tadi 2 tersangka ya, Pak Fahrul juga bahkan sudah menjelaskan, Mas Fahrul, bahwa ada situasi dan kondisi yang sudah memenuhi juga dari proses ini. Saya sebagai penyidik melihat sudah memenuhi juga. Jadi apa yang menunda lagi untuk melakukan penahanan? Yang kedua adalah penuntasan kasus ini. Jadi independensi yang dituduh publik itu adalah 2 ini. Jadi bagaimana kasus ini dapat limpah ke pengadilan dalam jangka waktu menengah ya, dan bagaimana dalam jangka waktu pendek penahanan segera terjadi. Karena publik tentu masih berpikir bahwa Pak Febri saat ini masih secara bebas untuk bisa menemui pihak-pihak tertentu.
terkait dengan kasus. Nah ini yang kami takut. Oke, baik, saya juga ingin meminta tanggapannya dari Pak Fahrur, tapi Pak Fahrur sebelum kemudian nanti menjawab terkait dengan untuk menguak perkara dari tindak pidana pencucian uang ini, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Udah pasti menang dia mah. Dengerin, mau komen apa nih? Kita pasti menang. Semua pasti senang. Kita pasti menang. Kok jadi musikal, bro? Plot twist pakai simpati, nonton jadi beragam. Tinggal buka, des, klik, des, pilih, des. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Seneng gak aku temenin? Abis ini pasti jadian nih. Pastilah. Bang, nggak pedes satu ya? Pesen bubur. Kasih uduk. Lagian abangnya ngeblur sih. Ini plot twist kalau nggak pakai simpati. Mau nonton lancar, pakai simpati. Tinggal buka, des, klik, des, pilih, des. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus resmi dijabat oleh Kuntadi. Pelantikan sejumlah pejabat tinggi Kejagung digelar pada Jumat siang. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Usai dilantik, pemirsa, Kuntadi menyampaikan sejumlah pesan dan arahan Jaksa Agung. Pertama adalah Jaksa Agung meminta melakukan konsolidasi internal maupun eksternal dan juga evaluasi penanganan perkara yang ditangani Kejagung. Kedua, Kuntadi diminta untuk menjaga integritas, objektivitas dan juga transparansi dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga. Dan pemirsa, kami ajak kembali untuk membahas terkait dengan perkembangan terbaru kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah bersama dengan narasumber yang sejak tadi sudah bergabung bersama dengan kami. Sudah ada Mas Fahrul Dalimunte, kemudian juga Mas Lakso dan juga Mas Nur Rahman. Bapak-bapak sekalian masih bergabung bersama dengan kami. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak
Pak Fahrur seperti yang kami sampaikan tadi begitu ya, Pak Fahrur, ini kalau kita melihat dari tayangan sebelumnya di mana sudah ada Jaksa Agung Muda yang kemudian dilantik, yakni sudah ada Pak Kuntadi. Melihat independensi seperti pembahasan kita sebelumnya, apakah kemudian juga ada optimis dengan kehadiran dari Jaksa Agung Muda, dari sosok Kuntadi ini bisa kemudian membongkar juga kasus yang tengah ditangani saat ini, terutama tadi pesannya adalah terkait dengan evaluasi dari perkara-perkara yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, meskipun kita ketahui begitu ya, tidak secara langsung Pak Kuntadi ini menangani dari perkara ini. Setidaknya begitu, tidakkah Anda melihat ada percobaan intervensi yang akan dilakukan atau seperti apa, Pak Fahrur? Saya ketahui dan saya dengar ya bahwa memang Pak Kuntadi ini memiliki rekam jejak yang baik dan termasuk salah satu jaksa yang punya integritas yang tinggi. Namun memang di sini ada sedikit permasalahan karena di sisi lain Pak Kuntadi ini, Jampitsus yang baru ini juga merupakan mantan anak buah dari yang sekarang menjadi tersangka gitu, tersangka FA gitu. Nah, jadi tantangannya adalah apakah memang dengan posisi bekas anak buah itu akan tetap independen atau tidak. Tapi memang untungnya saat ini untuk proses penanganan kasus yang sekarang berlangsung tidak dipimpin secara langsung oleh beliau. Memang secara administratif pasti di bawah Jampitsus. Tapi secara prosedur, penanganan, pemeriksaan, dan seterusnya, ini tetap dikendalikan oleh tim 9. Saya berharap dengan adanya tim 9 ini, siapapun Jampitsusnya tidak mempengaruhi independensi dan kredibilitas dari tim 9 untuk menuntaskan kasus ini. Oke, saya akan melempar jawabannya kepada Mas Nur Rohman, tapi Mas Nur Rohman sebelum Anda menjawab, kita akan mengetahui terlebih dahulu update terkini begitu ya dari Kejaksaan Agung. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 di sana, Aulia. Aulia, kami akan menanyakan terkait dengan pemeriksaan dari Febri Ardiansyah pada hari ini, begitu seperti apa, kemudian apakah sudah ada pernyataan resmi juga terkait dengan pemeriksaan dari Febri Ardiansyah, apa saja kemudian yang sudah didalami oleh penyidik? Ya baik, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, kami laporkan memang benar informasi yang kami terima, ex-Jampitsus Febri ini telah memenuhi panggilan daripada penyidik tim 9 Kejaksaan Agung pada hari ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan TPPU yang menjadi salah satu perkara yang diduga memiliki keterkaitan dengan dirinya. Dan memang informasi yang kami terima sejak tadi bahwa pemeriksaan agenda permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan ini telah dimulai sejak siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan memang informasi yang kami maksud kami dari pantauan kami di lokasi hingga menjelang hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat ini kami masih belum melihat yang bersangkutan ini keluar seperti itu, rampung menjalani agenda pemeriksaan kali ini. Dan memang informasi kami masih belum memperoleh informasi lebih lanjut berkaitan dengan materi yang didalami melalui pemeriksaan yang bersangkutan pada hari ini. Hanya saja memang pada prinsipnya pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dugaan kasus yang tengah ditangani dalam hal ini, yaitu dugaan TPPU. Dan selain itu juga berkaitan dengan pemeriksaan ini tentunya juga berkaitan, maksud kami berkaitan dengan TPPU, dari pihak penyidik tentunya masih akan terus menelusuri begitu berbagai barang bukti yang barang bukti dokumen maupun juga barang bukti lainnya yang dinilai memiliki keterkaitan dengan TPPU tersebut. Penelusuran pun akan dilakukan baik itu melalui pendalaman atas barang bukti elektronik maupun juga keterangan-keterangan dari para saksi lainnya begitu, untuk kemudian dikonfirmasi, dicek sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman yang utuh berkaitan dengan dugaan TPPU yang tengah diusut saat ini, termasuk untuk juga mendalami ada atau tidaknya, maksud kami untuk mendalami adanya dugaan ada atau tidaknya dugaan aset-aset maupun juga uang maupun juga barang-barang aset lainnya begitu yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Anissa. Baik, Aulia Rahman, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif yang sudah Anda sampaikan. Selamat kembali bertugas, Aul. Kalau begitu saya langsung saja ke Mas Nur Rohman. Mas Nur Rohman, tadi kita dengar laporan dari jurnalis kami begitu ya, tampaknya sampai dengan petang
petang ini masih belum tampak begitu ya dari Febri Adriansyah keluar. Sebetulnya informasi yang Anda terima sampai kapan pemeriksaan ini dilanjutkan, apakah memang hanya seorang diri? Itu pertama. Dan kedua, menanggapi lagi terkait dengan independensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrur begitu, bahwa dari Pak Kuntadi ini pun pernah menjabat posisinya adalah sebagai anak buah Febri Adriansyah begitu ya. Apakah tidak ini menjadi catatan juga bagi tim 9? Kalau menurut Komjak juga seperti apa? Agak terhalang nih suaranya. Pak Nur Rahman, sudah bisa mendengar? Ya. Baik, Pak Nur Rahman, terkait dengan agenda Gimana? pemeriksaan yang Anda terima, sebetulnya sampai dengan pukul berapa pemeriksaan terhadap Febri dilakukan? Apakah sampai dengan malam hari ini dilakukan begitu panjangnya hanya Febri seorang diri atau memang ada saksi lain yang dihadirkan pada hari ini, Pak Nur Rahman? Pada hari ini selain pemeriksaan terhadap FA juga dilakukan terhadap saksi lainnya ya. Sehingga kalaupun kaitan dengan waktu itu tentunya tergantung dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Jadi prosesnya cukup berkembang dan cukup dinamis. Tadi disampaikan kaitannya dengan Pak Kuntadi sebagai Jampitsus ya. Dalam amanatnya Pak Jaksa Agung dalam pelantikan tadi dilakukan di gedung utama juga di pagi hari. Untuk Pak Kuntadi itu lebih spesifik untuk diamanatkan melakukan konsolidasi dan evaluasi perkara. Konsolidasi di sini adalah untuk penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani di Gedung Bundar. Dan evaluasi perkara agar lebih baik lagi, transparan dan profesional dan tentunya integritas. Sedangkan untuk perkara yang melibatkan FA itu secara spesifik tetap dilakukan oleh tim 9 yang dibantu oleh beberapa satgas dari beberapa satuan kerja yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung, bukan hanya dari Gedung Bundar, tetapi juga ada jaksa penuntut umum yang diperbantukan di KPK juga tetap dilibatkan dalam penanganan perkara ini. Baik, kalau begitu saya ingin langsung saja ke Mas Lakso. Mas Lakso, kalau Anda mendengar pernyataan tadi jawaban dari Mas Nur Rahman seperti apa terkait dengan pelantikan juga begitu ya dari Pak Kuntadi, apakah membuat perkara ini pun Anda optimis bahwa ini tidak akan ada campur tangan sama sekali, mengingat perannya nanti pun akan hanya konsolidasi dan juga evaluasi dari perkara ini saja? Ya, saya melihat Mbak Nis, sebetulnya ada satu hal yang kita sangat perlu apresiasi kepada jaksa. Apa itu? Jadi dari segala kritikan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa Kejaksaan Agung sebetulnya berupaya sangat keras untuk melepaskan sosok Febri dari posisi tersebut. Itu kenapa juga kita tahu bahwa kemarin ramai pemberitaan bahwa ada beberapa orang yang di bawah Pak Febri langsung itu dipromosikan ke jabatan-jabatan tertentu. Sebetulnya ini kan salah satu upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Kejaksaan Agung bertindak sangat serius. Bahkan kalau kita lihat ada upaya pembentukan tim 9 yang isinya KPK. Tapi berbagai upaya itu, Mbak Anissa, menurut saya itu akan tidak menjadi titik kulminasi, tidak akan menjadi satu proses kepercayaan publik ketika ujungnya kasus ini menjadi ngambang. Pak Febri terus menjadi tersangka tanpa ada penyelesaian dan pelimpahan. Jadi untuk itu saya melihat bahwa tetap konsisten pada apa yang saya suarakan sebelumnya. Pada jangka pendek itu sangat perlu untuk segera melakukan penahanan terhadap Pak Febri. Saya melihat pemeriksaan sampai malam, mungkin saja Jaksa Agung mendengar aspirasi kita malam ini. Terus yang kedua adalah yang paling penting, salah satu dari 4 kasus itu untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, karena saya pikir ini kan bukan kasus yang betul-betul baru. Tapi kita lihat bahwa ini ada satu proses case building yang telah dilakukan, sehingga dari polisi berani menetapkan tersangka, dan kejaksaan kembali lagi menetapkan tersangka. Artinya bukti permulaannya saya pikir sudah cukup untuk menaikkan salah satu minimal dari 4 kasus. Nah, ini yang kemudian ingin saya dalami, menarik terkait dengan pernyataan Anda bahwa Anda tadi menyatakan Kejagung tetap perlu diapresiasi karena berusaha keras untuk melepaskan Febri Adriansyah. Berusaha keras ini dalam artian apakah kemudian ada kekuatan yang besar jugakah yang berusaha untuk mempertahankan Febri Adriansyah berdasarkan penelusuran Anda seperti apa, Mas Lakso?
Saya pikir tindak pidana korupsi adalah soal kekuasaan. Tidak pernah ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi tapi tidak memiliki kekuasaan. Itu tidak mungkin secara teori. Jadi sebetulnya perang terhadap korupsi adalah perang terhadap kekuasaan yang menyimpang. Nah, jadi saya melihat bahwa tidak perlu dipungkiri segala upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini ingin menunjukkan pada publik bahwa Pak Febri itu tidak sesakti. Nah, ayo dong dilanjutkan kalau memang Kejaksaan Agung memang ingin mendapatkan percayaan publik sepenuhnya untuk segera melakukan penahanan terhadap Pak Febri. Karena ketika melakukan penahanan terhadap Pak Febri, maka Kejaksaan Agung menunjukkan satu step yang lebih tinggi lagi bahwa kami berani untuk langsung menahan Kejaksaan mantan Jampitsus yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dan saya melihat itulah salah satu kunci untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik yang atas kasus ini. Oke, baik. Pak Fahrur, dengan melepas Febri Adriansyah, sebetulnya ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap Kejaksaan Agung. Namun kita juga tahu begitu ya bahwa perkara ini memang sungguh menguji dari penegak hukum kita, juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kita. Nah, pandangan Anda, posisi Kejagung artinya kan ini sangat riskan sekali begitu ya. Bagaimana kemudian kita harus menegaskan adanya desakan publik yang sangat nyata begitu terhadap Kejaksaan Agung. Jangan sampai begitu untuk memperingatkan, jangan main-main loh Kejagung terkait dengan perkara ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di wawancara sebelumnya, memang ini perkara tidak susah kalau memang kasusnya ada ya. Karena semua yang terjadi ini terjadi di rumah sendiri. Gitu ya. Saya kira orang-orang yang ada di sana tahu betul gitu ya, kalau memang selama ini diduga ada permainan kasus, permainan penanganan kasus. Kan kasus-kasusnya jelas. Kasusnya apa saja, siapa saja yang dulu katanya sudah jadi tersangka, tidak jadi tersangka. Kemudian juga dari informasi yang beredar di luar sana ada dokumen yang menyatakan ada pembentukan PT gitu ya. Dan saya lihat sekarang yang dipanggil juga salah satu pemegang saham dari PT-PT yang dibentuk. Misalnya perusahaan-perusahaan yang tadi Declan, kemudian Money Changer, dan Palm Oil gitu. Nah, saya kira kalau dari fakta sebagai petunjuk untuk memulai membuka kasus ini secara terang-benderang, saya kira semua sudah ada di sana. Nah, sekarang tinggal independensi. Nah, dengan adanya tim 9, saya kira memang ini jadi titik terang. Karena kalau dilakukan sendiri secara mandiri oleh tim yang ada di sana, walaupun pimpinannya seperti yang Mas Laksotan disampaikan sudah diganti gitu ya, tapi kan tim di bawahnya misalnya, tim Satgasnya masih itu. Saya nggak tahu apakah tim Satgasnya itu tim Satgas baru juga yang diambil dari luar Pitsus. Tapi kalau yang ada di situ juga, saya khawatir jadinya nanti ini tidak independen dan tidak transparan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya dari Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman, kalau menyambut jawaban dari Pak Fahrur seperti apa? Apakah juga Komjak sebetulnya ini sangat ikut mengawasi terkait dengan penanganan perkara ini? Bagaimana pengawasan itu agar publik juga yakin bahwa setiap tahapannya begitu ya penyidikan ini berjalan secara akuntabel meskipun dilakukan di rumah sendiri. Kalau saya meminjam bahasa dari Pak Fahrur. Pak Nur Rahman? Pak Nur Rahman? Masih terhubung bersama dengan kami, Pak Nur Rahman? Ya, agak terputus-putus gimana, Pak? Baik, Pak Nur Rahman tanggapannya seperti apa? Apakah tadi mendengar dengan seksapakah terkait dengan penjelasan dari Pak Fahrur, Komjak ikut mengawasi dari penanganan perkara ini? Kita ingin meyakinkan juga begitu ya kepada publik bahwa setiap tahapan penyidikannya ini juga dilakukan secara akuntabel begitu meskipun dilakukan di rumah sendiri. Baik, tampaknya kami kehilangan komunikasi bersama dengan Pak Nur Rahman. Kalau begitu saya ingin ke Mas Lakso. Mas Lakso, kalau dari tanggapan Anda seperti apa Mas Lakso? Kalau kita membahas begitu ya terkait dengan penanganan dari keempat perkara ini secara
teknis begitu, apakah penanganan 4 kasus ini sebetulnya yang dilakukan bersamaan oleh tim 9 ini memiliki ada tidak sih kendala krusial yang dialami kalau berdasarkan pengalaman Anda begitu ya dari penyidik, sehingga memang secara waktu ini juga berpotensi akan alurnya ada pelambatan begitu dalam penanganan kasus ini. Kalau menurut Anda berdasarkan pengalaman Anda seperti apa, Mas Lakso? Iya, saya melihat bahwa sebetulnya dengan adanya apa yang disebut sebagai upaya paksa, pasca adanya penerbitan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan menemukan berbagai harta yang tidak dapat dijelaskan, menurut saya ini suatu progres yang sudah sangat luar biasa. Dan ini dilanjuti oleh kejaksaan melalui pembentukan tim penyidik. Jadi secara teknis sebetulnya tidak ada problem yang menunjukkan bahwa adanya persoalan dalam proses penyidikan kasus ini. Artinya saya melihat bahwa kunci dari kasus ini adalah soal komitmen. Komitmen politik penegakan hukum dilakukan oleh kejaksaan. Itu mengapa komitmen itu harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret, yaitu menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai kita kalah dengan waktu. Karena nanti begitu kasus ini berlanjut terus, publik mulai diingatkan oleh ada peristiwa lain, karena kasus ini. Publik sangat berharap ini menjadi satu kasus yang selesai. Karena mengingat ini dilakukan oleh orang nomor 1 yang harusnya memimpin proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, tapi dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya tidak ada kendala teknis, dan saya pikir 9 penyidik yang ditunjuk Kejaksaan Agung itu sudah sangat mumpuni. Yang perlu Kejaksaan Agung adalah memastikan 9 orang ini dapat bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi. Oke, baik. Saya ingin sedikit membahas terkait dengan desakan publik juga begitu ya. Terakhir saya ingin ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, kita ketahui belakangan ini juga terjadi aksi protes di Kejaksaan Agung begitu ya. Apakah dengan dilakukannya pemeriksaan pada hari ini masih terbuka jugakah peluang bahwa kemudian Febri Ardiansyah ini juga masih bisa dilakukan pemeriksaannya ataupun penyidikannya dialihkan ataupun dilimpahkan kepada KPK? Seperti apa, Pak Nur Rohman? Sejauh ini kami masih melihat bahwa penanganan perkara ini dapat diselesaikan dan dituntaskan oleh jaksa penyidik pada kejaksaan. Dan pada hari ini juga secara maraton sudah 3 pekan sudah lakukan beberapa pemeriksaan pendalaman hasil penggeledahan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik di Polri. Kemudian juga pada hari ini melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang berkaitan atau berinteraksi dengan FA atau mantan Jamjitsus, sehingga pada hari ini kami harapkan ada perkembangan secara signifikan dan komitmen bahwa perkara ini segera dituntaskan maupun tuntutan masyarakat atau publik, desakan publik terhadap penahanan pada FA juga tadi sudah disampaikan oleh kami, dan tentunya pertimbangan tentunya disesuaikan juga dengan hasil pemeriksaan pada hari ini. Baik, artinya Komjak menilai bahwa kasus ini masih layak untuk ditangani oleh penyidik Kejagung melihat dari berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Pak Nur Rohman, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan di Berita Satu Utama, kemudian juga Mas Lakso dan juga Pak Fahrur. Terima kasih atas pandangannya yang sudah dibagikan. Salam sehat selalu. Selamat petang. Terima kasih. Selamat malam Pak Nur Rohman, Mas Lakso. Pak Ozi.